Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel tempat belajar dan berbagi informasi bermanfaat. Kali ini kita akan belajar cara membuat aplikasi rapot dengan menggunakan makro Excel ya. Ini adalah aplikasi rapot yang sudah final, yang tidak bisa kita rubah dan cukup lengkap ya. Mulai dari profil sekolah sampai kemudian lembar serah terima. Lalu bagaimana cara membuat aplikasi seperti ini? Baik teman-teman, terlebih dahulu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini agar tetap semangat memberikan pembelajaran dan informasi yang bermanfaat. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mencoba untuk mereview terlebih dahulu bagaimana alur dan prosedur dari aplikasi rapot ini berjalan ya, supaya kita dapat menangkap logikanya. Baik, ini adalah menu utama. Kalau kita perhatikan di dalam menu utama tersebut terdapat sub-sub menu yang kemudian terbagi ke dalam dua bagian. Pertama adalah input data dan output data. Kita sebut saja dua kamar ya. Pertama adalah kamar input data, lalu kemudian yang kedua output data. Untuk input data ini terdapat sekitar 12 menu. Lalu kemudian untuk output data ini terdapat sekitar 15 menu sampai lembar serah terima ya. Itu artinya bahwa kita harus membuat setidaknya 26 worksheet plus 1 dengan menu utamanya. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Kita akan coba review terlebih dahulu bagaimana alurnya. Pertama, misalkan kita menginput data. Kalau kita ingin input data, maka kita masuk ke kamar input data. Misalkan kita ingin memasukkan profil sekolah, kita masukkan di sini. Untuk NPSN kita sembarang saja. Ini misalkan kita sembarang. Sampai kemudian ke bawah ya. Ini lengkapnya seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Setelah kita input data, kita coba juga untuk input data untuk kurikulum. Nah, untuk kurikulum ini yang hanya bisa diedit, kalau kita coba perhatikan, hanya nilainya saja. Untuk sel lain ini terkunci ya. Jadi untuk nilai ini bisa diedit, sedangkan untuk sel lainnya itu terkunci. Misalkan yang ini kita ubah menjadi 80, kemudian ini 75. Tergantung dari nilai di daerahnya masing-masing ya. Ini kita bisa edit. Nanti untuk data-data yang dimasukkan di input data akan secara otomatis masuk ke output datanya. Kita kembali lagi ke menu utama. Lalu kemudian kita coba lagi untuk input data biodata gurunya. Nah, ini sudah terdapat satu data guru. Kita coba lagi masukkan data kedua. Untuk nomor induk kita sembarang saja ya. Dan untuk mata pelajaran yang diambil kita tinggal pilih. Ini source datanya atau dilingkan dengan sheet yang lain ya nantinya. Sebagai contoh, misalkan kita masukkan akidah akhlak, kita kembali lagi ke menu utama. Ini adalah data wali kelas. Nah, kita tinggal pilih saja sesuai dengan data yang kita input sebelumnya. Ada dua data yang sudah kita input di sini, secara otomatis akan masuk. Kalau kita perhatikan, untuk nomor induk pegawai ini akan terisi secara otomatis. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menginput secara otomatis sesuai dengan data
data yang kita masukkan sebelumnya. Adapun untuk kelas sampai ke tempat tanggal atau TM rapot ini kita isi secara manual. Baik, kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya kita akan masukkan siswa. Di sini cukup lengkap sekali. Jadi ada biodata siswa sampai kemudian biodata orang tua dan wali peserta didik ya. Nah, ini sudah ada contoh data siswa. Kita sudah masukkan 2 data. Kita akan coba lagi masukkan data ketiga, misalkan dengan atas nama Izzatun Nufus ya. NIS-nya misalkan kita sembarang saja, ini sembarang, sampai kemudian kita isi hingga data wali muridnya ya. Kita kembali lagi, kemudian untuk peminatan juga sama, kita tinggal isikan saja tergantung dari siswanya itu sendiri. Ini tinggal dipilih sama seperti tadi ya untuk rumusnya, nanti kita akan pelajari. Tinggal kita pilih saja di sini. Ini karena kita sudah masukkan 3 data siswa, secara otomatis nanti akan masuk ke dalam aplikasi ini atau ke dalam worksheet ini. Ini ekstrakurikuler juga akan masuk, kita tinggal pilih saja. Kemudian nilai rapor seperti ini ya. Ini ada beberapa menu lagi, berarti kita harus membuat sebanyak ini pula ya. Kita kembali lagi, ini prestasi, kenaikan, mutasi. Ini peserta didik kita pilih saja bersama siapa begitu. Lalu kemudian, nah ketika kita sudah menginputkan data di kamar input data ini, maka datanya secara otomatis akan masuk di output data. Misalkan kita akan klik data diri siswa. Nah ini secara otomatis ada atas nama Izzatun Nufus dengan nomor urut siswa 3. Ini untuk nomor urut siswa 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 40. Karena kita hanya memasukkan 3 data saja, maka yang tertera ini hanya 3 data saja secara otomatis. Ini juga sama. Jadi kita masukkan nama sekolah, ini secara otomatis akan masuk, nanti juga akan masuk. Jadi tergantung di awal apakah kita memasukkan datanya utuh atau lengkap atau tidak ya. Kalau lengkap maka seluruhnya akan terisi di bagian ini. Ini adalah nilai-nilai jika kita memasukkan datanya di sini, maka secara otomatis akan masuk ke nilai rapor. Di sini misalkan kita masukkan di sini datanya. Ya. 8 kita masukkan datanya di sini. Melihat sudah otomatis. Nanti kita akan pelajari ini. Baik, kita langsung saja. Kita akan membuat menu utama terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat menu utama seperti ini? Kita akan buat menu baru, workbook baru ya. Pertama kita akan membuat menu utama yang sekiranya kita miripkan dengan menu utama yang tadi ya, yang aplikasi tadi. Dalam aplikasi tadi ini ada beberapa icon ya. Ini icon bisa kita download di Google atau di platform lainnya ya. Saya sudah menyediakan icon-icon yang hampir mirip dengan yang tadi. Ini adalah iconnya. Kita akan coba buat saja langsung. Pertama A1 kita kosongkan, kemudian 2, 3, 4 kita akan buat menjadi aplikasi rapotnya.
Ini kita atur sekitar 1 ya, sampai AB. Kita coba atur terlebih dahulu kolomnya menjadi 1 seperti ini. Kemudian kita juga atur sampai ini, sampai AB. Kita juga atur menjadi 1 juga, kecuali untuk yang AB ini kita atur menjadi 2. Ya, kita kembali lagi sini. Untuk yang 4, 1, 2, 3, 4 kita akan gunakan sebagai menu judulnya ya. Ini kita gunakan sebagai menu judulnya. Sini kira-kira. Kita sorot terlebih dahulu agar seluruhnya teredit ya, berada di tengah-tengah dari sel tersebut. Lalu kemudian untuk A5 dan seterusnya kita akan gunakan row-nya sekitar 10 saja ya, 10 seperti ini. Lalu kemudian untuk yang ini kita akan buat sekitar yang ini B2 nya kita akan buat 2 ya, satu 2 ya. Lalu kemudian untuk yang ini kita akan buat menjadi sekitar ya, sekitar 25 atau 80 ya gitu. Lalu kemudian ini kita akan buat menjadi 25. Oh, terlalu besar, kita akan buat menjadi 20 ya. Oh, kita akan ganti lagi misalkan menjadi 18 ya, 15 saja ya, kemudian 15 seperti ini. Nah, ini seluruhnya untuk yang ini kita atur dengan format yang sama. Tadi berapa, misalkan 15 ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk yang ini tadi 80. Berarti ini kita akan atur menjadi sekitar 13. Nah, ya 13, kita juga atur yang ini. Ya. Nah, untuk yang ini karena ini ada menu baru lagi, kita akan buat lagi untuk yang ini input datanya. Untuk input data sekitar row headnya 20 ya, kita coba ya. Oke, kita akan coba 25 ya, atau 30 lah. Nah, seperti ini. Oke ya. Lalu kemudian yang ini kita tetap. Ini kita atur menjadi 10.
Kemudian yang ini kita atur menjadi 20 atau 25 ya. Lalu kemudian yang ini, yang bawahnya kita tetap seperti ini, dan ini kita samakan dengan yang ini. Ini 80, berarti ini kita samakan 80 juga. Nah, gitu. Dan ini tadi 25, kita akan gunakan juga yang ini 25. Yang ini menjadi 10. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah buat menu seperti ini, kita akan coba untuk atur dari pewarnaannya ya, pewarnaan serta dari penginputan datanya itu sendiri. Pertama, untuk yang ini kita akan masukkan input data. Tadi ada berapa ya? Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk input data. Lalu kemudian yang ini sampai habis sebagai output datanya. Lalu kemudian ini kita gunakan sebagai data profil sekolah. Kemudian yang ini kita gunakan sebagai kurikulum. Lalu kemudian guru, siswa, peminatan. Lalu kemudian ini adalah bagian notasi masuk. Ini adalah notasi keluar. Kemudian yang ini adalah prestasi ya, prestasi siswa. Kemudian ini adalah nilai rapor. Kemudian yang ini adalah ekstrakurikuler. Oke, untuk bagian ini apabila kita ingin membawakan, kita menggunakan rectangle seperti ini. Ini ada yang terpotong, kita coba satu ke bawah. Kita akan gunakan sekitar berarti 30 ya, 30 saja. Ini supaya sama, ini juga kita ganti dengan menggunakan 30. Nah, ini ya, sudah. Lalu kemudian selanjutnya yang ini kita masukkan lagi datanya. Jadi misalkan datanya adalah data diri siswa, biodata siswa ya, siswa. Lalu kemudian rapor untuk ganjil, rapor genap. Lalu selanjutnya kompetensi ganjil, kompetensi genap, prestasi ganjil, prestasi genap. Yang terakhir adalah nama dari sekolah itu sendiri. Kita contoh saja, kita Minhaj sebagai nama dari channel ini. Lalu yang ini kita masukkan sesuai dengan aplikasi yang tadi, rekap nilai ganjil, ini rekap nilai genap. Yang ini kita isi ledger ranking, kemudian mutasi masuk, mutasi
kemudian covernya. Selanjutnya terakhir adalah lembar serah terima. Nah, seperti ini kita akan coba buat menjadi wrapping ya seluruhnya. Seperti ini kira-kira. Baru kemudian kita masukkan icon tadi yang sudah kita download. Namun sebelumnya kita akan coba untuk mengatur dari pewarnaannya terlebih dahulu. Misalkan ini aplikasi Rapot, kita tetap gunakan warna putih sebagai warna dasar. Nah, kemudian ini input data, kita akan masukkan warna yang cerah, juga cerah. Ini kita akan gunakan warna dasarnya adalah warna cerah. Lalu kemudian yang ini kita coba atur dengan menggunakan warna yang lain ya. Atur misalkan warnanya adalah warna ini. Baru kemudian kita akan coba atur lagi warna dasarnya. Ini sudah ya, seperti ini kira-kira. Ini kita coba input data dengan kita perbesar. Nama yang berbeda. Ini warnanya kita hijaukan. Seperti ini ya kira-kira ya untuk datanya. Nanti tinggal kita masukkan saja untuk icon-iconnya. Kita coba akan buat di sini. Ini kita akan coba atur kembali. Kita gunakan garis ini berarti ya. Nah, seperti ini.
Lalu kemudian kita akan coba atur agar ada border ya. Kita ulangi lagi, kita akan atur bordernya, menyesuaikan saja. Tombol ini, kemudian ini juga. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya bagaimana agar kemudian untuk sel dari Excel itu ditampilkan sesuai dengan sel yang aktif saja, yang tidak berfungsi, yang tidak digunakan. Ini kita hilangkan. Caranya kita coba untuk sortir ke bawah. Bagian ini kita lewat ya, tadi ada yang kelewat bagian ini. Kita akan coba buat lagi di bagian ini. Ini adalah bagian bawahnya sampai sini tadi ya, dengan warna yang berbeda. Coba buat ya. Seperti ini kira-kira untuk koordinatnya. Yang ini sampai bawah kita akan hidden-kan. Kemudian yang samping juga sama, kita akan hidden-kan. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kita masukkan saja data-data untuk ikonnya ya, data-data untuk ikonnya. Nah, ini ya data-data untuk ikonnya. Misalkan tadi kita ingin masukkan ini ya. Oke, kita akan coba masukkan data-datanya. Kemudian kita bisa kunci untuk bagian ini. Oke, ini adalah menu utamanya. Itu saja kira-kira untuk pembuatan menu utama. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.